sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah keluarga besar HKKBWS, walaupun saat ini saya juga belum tahu apa singkatan dari HKKBWS ini. Cuma saya sekedar mengusulkan ide untuk membuat tagline yang mudah diingat dan bisa menjadi semangat kita bersama, guyup rukun sejahtera bersama. Jadi maknanya bahwa kekerabatan ini harus dibangun ya dengan kebersamaan ya untuk bisa saling mensupport yang akhirnya bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kita bersama. Salam. Salam salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini akan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhir zaman. Amin. Jadi dalam kesempatan ini beberapa waktu yang lalu saya dihubungi Om Sigit, Bu Dek Lala, kemudian dia mendukung, meminta untuk ada ide nggak bagaimana untuk membangunkan kembali ya, makna dari perkumpulan atau paguyuban dari HKKBWS ini. Saya juga coba berpikir ya, dan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Kebetulan memang kita juga mengelola bisnis berbasis kepada yayasan keluarga, dan akhirnya dikembangkan menjadi beberapa badan usaha yang sampai saat ini eksis dan mempekerjakan lebih dari 3.000 karyawan. Jadi bisa bilang gitu. Jadi lama-lama grogi juga nih Om. Pertama memang saya melihat bahwa untuk membangun atau menghidupkan perkumpulan atau paguyuban itu kita harus betul-betul menyadari apa yang mendasarinya. Saya coba mencari dari kamus bahasa Jawa kamus bahasa Indonesia. Kata guyup itu ternyata dari bahasa Jawa yang maknanya ini mempunyai hubungan kekeluargaan karena ikatan darah dan perkawinan. Jadi mungkin itu akan memperkuat nantinya ya bagaimana langkah selanjutnya. Kemudian tentunya zaman berubah ya. Kalau dulu tadi di pengantar awal yang tadi sudah menyampaikan awal mulanya perkumpulan pendidikan dan bagaimana leluhur kita itu mempunyai semangat sosial dan kepedulian pada lingkungan, kemudian kecintaan terhadap sesama ya, yang itu akhirnya mendasari untuk membangun kekerabatan di keluarga besar HKKBWS. Nah sekarang ini tentunya dengan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya kita harus ikuti ketika kita menginginkan bahwa perkumpulan atau paguyuban dari keluarga besar kita ini tetap bisa eksis, malah bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keluarga besar. Ya, yang pertama tentunya harus mempunyai aspek legal, ya, mempunyai aspek legal. Ada kejelasan karena memang sekarang tidak boleh lagi. Undang-undang yayasan yang terbaru itu sudah menjelaskan seperti apa fungsi yayasan. Jadi diantaranya memisahkan antara pembina, pengurus dan pengelola. Itu tidak boleh orang yang sama. Dan menurut saya di perkumpulan keluarga besar kita itu
hierarki itu sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan. Pembina bisa diambil yang orang yang tokoh yang bisa memberikan visi ke depan seperti apa dari yayasan itu. Ya. Karena nanti aspeknya juga banyak berkaitannya. Jadi kita sudah mendirikan yayasan yang berbadan hukum, aspek pelaporan perpajakan, kemudian pelaporan operasional, ya, harus terdaftar dan sebagainya. Ya. Kemudian poin pentingnya harus dipahami dan disepakati, ya, disepakati oleh seluruh keluarga besar, ya tentunya yang sudah cakap dan cukup untuk melakukan tindakan hukum, supaya pengalaman dari beberapa kolega yang sering diskusi dengan saya, persoalan yayasan itu biasanya nanti ada masalah ketika tidak ada kesepakatan. Ya. Kita juga pernah melakukan take over yayasan satu yayasan pendidikan di Lampung, tapi itu karena memang pengelolanya itu sudah ingin beralih, ya yayasannya sudah ingin dialihkan, ya mengelola. Kebetulan yang kita take over adalah yayasan pendidikan tinggi, Akademi Informasi, yang dia cari orang yang betul-betul bisa mengelola, karena dia ingin mengelola pendidikan dari tingkat TK sampai ke sekolah lanjutan. Jadi pendidikan tingginya diserahkan kepada yayasan yang dipandang mampu mengembangkan, karena itu yayasan yang diberikan orang tuanya. Jadi tidak ingin mati. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah berkembang, malah kita kembangkan tadinya dari diploma 3 farmasi, sekarang sudah kita kembangkan menjadi S1 farmasi, dan bahkan kita akan usulkan sekarang dalam proses untuk mendapatkan profesi farmasi. Nah itu, jadi kemudian ada juga yang ditawarkan ke saya, tetapi karena masalah, ya masalah. Jadi bukan jual beli sebenarnya, tapi take over ya. Kalau jual beli di undang-undang yayasan nggak boleh jual beli. Ya, jadi yang masalah pada saat itu yayasan tersebut ada 4 pengelola, ya, 4 pengelola yang saling tidak sepakat dengan satu hal, ya. Jadi kita tidak jadi take over itu, ya sampai sekarang, dan masih bermasalah berlaku. Kemudian kalau pernah dengar yang namanya Universitas Islam Sumatera Utara, ya, itu pernah terjadi masalah yayasan juga. Fakultas kedokterannya itu jalan dua bentuk, dekannya 2, kemudian rektornya 2. Nah, itu karena masalah, ya. Nah, tapi bagus itu jumlah mahasiswa 2 kali lipat. Nah, tapi kena sanksi oleh Dikti, akhirnya harus diselesaikan masalah itu. Ya. Jadi banyak sebenarnya, itu salah satunya. Makanya kenapa di sini poin 5 itu saya sampaikan, ya, tetap harus dipahami dan disepakati oleh keluarga besar yang menjadi anggotanya, terutama yang sudah cakap dan cukup untuk melakukan tindakan hukum. Untuk undang-undang itu umur 17 tahun ke atas, ya, sehingga kuat legalitas. Karena apapun ceritanya, ketika kita ingin kembangkan, kalau sekarang mungkin semua setuju, tetapi ketika sudah besar itu jadi masalah. Ya. Kalau yayasan yang dikelola keluarga besar dari pihak istri, alhamdulillah merupakan yayasan keluarga tertutup, artinya tidak ada pihak luar, sehingga lebih mudah, hanya keluarga inti saja yang merumuskan. Nah kalau untuk keluarga besar tentunya harus disepakati. Jadi memang kita mengusulkan bentuk yayasan sebagai alternatif, ya, karena gerak kegiatannya, aktivitasnya akan lebih mudah dibanding bentuk yang lain seperti perkumpulan, ya. Karena sekarang di pemerintahan dan memang tuntutannya mempunyai landasan, ya. Jadi nanti yayasan ini yang merupakan rumah besarnya, ya. Jadi rumah besarnya di bawah kita lihat desain skema yang coba saya usulkan, ya, rumah besarnya. Undang-undangnya jelas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2013, ya.
tentang bagaimana struktur yayasan. Ya, ini untuk gambaran saja. Kemudian pengembangan yayasan dan bagaimana menjaga keberlanjutannya. Ya. Yang menjadi isu utama di sini adalah fokus kegiatannya itu sendiri. Ya. Jadi yayasan itu banyak sebenarnya. Semua orang boleh membentuk yayasan. Ya. Apalagi sekarang tuh, ya banyak yang bahkan digunakan untuk melakukan penipuan. Jadi saya konsen bahwa kalau kita ingin memberikan yayasan, kita harus fokus. Apa yang jadi kegiatan intinya? Boleh di bidang pendidikan, bidang sosial, kemudian bidang kegiatan lainnya, ya, atau bahkan charity. Kalau charity itu tentunya yayasan hanya berkegiatan menyalurkan saja. Karena setiap kegiatan operasional yayasan itu langsung dikaitkan dengan perpajakan ketika kegiatan itu melibatkan masyarakat. Jadi yayasan orientasinya sebenarnya berkaitan harus melakukan kegiatan yang sifatnya nirlaba. Di sini harus ada hierarki yang sudah disampaikan. Ya, pengelolaan yayasan juga harus dilakukan secara profesional. Ya. Baru nanti ketika kita ingin kembangkan dalam operasional teknis, yayasan itu mempunyai unit-unit usaha. Ya, jadi seperti yang kita kelola, ya, Yayasan Universitas Malayati itu yayasan namanya Yayasan Alih Teknologi. Ya kan? Kemudian ketika ingin dikembangkan, saya mendirikan rumah sakit, saya tidak memakai badan hukum yayasan. Tidak memakai badan hukum yayasan. Karena apa? Ya kalau mau secara bisnis pakai yayasan, ya rugi. Kan gitu. Akhirnya kita bentuk namanya badan hukum. Walaupun boleh mau pakai rumah sakit dengan yayasan itu boleh. Kita pakai badan hukum perseroan terbatas. Jadi seperti itu. Nanti kegiatan lain seperti itu atau perseorangan. Jadi monggo